Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Fitri Alfaruk dengan NIM 132 dan saya sendiri Rofina Melofaiza dengan NIM 0040. Kami di sini akan menjelaskan mengenai sistem penghantaran obat pada sistem saraf pusat. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan cara mengirimkan pesan-pesan rangsangan atau impuls saraf dan tanggapan. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Fungsi sistem saraf yaitu mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Stimulan sistem saraf pusat adalah obat yang dapat merangsang cerebrum, medula, dan sumsum tulang belakang. Stimulasi daerah korteks otak depan oleh senyawa stimulan SSP akan meningkatkan kewaspadaan, pengurangan kelelahan pikiran, dan semangat bertambah. Contoh senyawa stimulan SSP yaitu kafein dan amfetamin. Bagian sistem saraf pusat ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan organ terstruktur lunak yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Otak dikelilingi oleh cairan cerebrospinal yang berfungsi memberi makan otak dan melindungi otak dari guncangan. Otak dibagi menjadi tiga, yaitu otak depan berupa otak besar dan hipotalamus, kemudian otak tengah, dan otak belakang berupa otak kecil, jembatan faral, dan sumsum lanjutan. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis terletak di dalam ruas-ruas tulang belakang yang memanjang dari daerah leher sampai pinggang. Jadi, tulang belakang berfungsi melindungi sumsum tulang belakang. Obat SSP. Obat SSP berdasarkan sifat kerja obatnya yaitu dibagi menjadi dua, depresi menekan dan stimulasi merangsang. Depresi atau menekan, contohnya yaitu pertama, anestetik sistemik, dan yang kedua, sedatif dan hipnotik, yang ketiga, relaksan pusat, yang keempat, obat antipsikotik, dan yang kelima, obat anti kejang atau antikonvulsif. Selanjutnya yaitu stimulasi atau merangsang. Contohnya yang pertama yaitu analeptika, yang kedua turunan metikantin, dan yang ketiga perangsang pusat simptomatik, dan yang keempat antidepresan dan halusinogen. Obat SSP berdasarkan efek farmakodinamikanya dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu merangsang atau menstimulan yang secara langsung maupun tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang, beserta syarafnya. Dan yang kedua yaitu menghambat atau mendepresi yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-sarafnya. Klasifikasi obat yang bekerja terhadap SSP. Yang pertama yaitu psikofarmaka atau psikotropika, dibagi menjadi dua, yaitu psikoleptika dan psikoanaleptika. Selanjutnya yaitu untuk gangguan neurologis, dibagi menjadi dua, yaitu antiepileptika dan MS atau multiple sclerosis, dan penyakit Parkinson. Selanjutnya yaitu memblokir perasaan sakit, dibagi menjadi dua, yaitu analgetika dan anestesika umum dan lokal, serta kemudian jenis obat vertigo dan obat migrain. Golongan obat SSP dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama NSAID, memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat sintesa prostaglandin, di mana kedua jenis siklokligenase diblokir. Idealnya hanya menghambat COX-2 atau peradangan, bukan COX-1 yaitu perlindungan mukosa. Dibagi menjadi dua, pertama yaitu analgetik opioid atau narkotik seperti morfin, kodein, naloxon, dan lain-lain. Kedua yaitu analgesik perifer atau non-narkotik seperti paracetamol, salisilat, ibuprofen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu
hipnotik sedatif. Contohnya, benzodiazepin, barbiturat, dan golongan obat non-barbiturat dan non-benzodiazepin, yaitu propofol, ketamin, dan dextromethorphan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu anestesi umum dan lokal. Kemudian yang terakhir yaitu psikotropik. Baik, untuk SPO-SSP. SPO-SSP merujuk pada mekanisme dan jalur yang digunakan oleh obat untuk mencapai dan mempengaruhi aktivitas di dalam otak dan sumsum tulang belakang. SPO pada SSP melibatkan beberapa faktor seperti sifat fisik dan kimia obat, BCS, mekanisme transportasi, dan sirkulasi darah di dalam SSP. Beberapa jalur penghantaran obat pada SSP meliputi yang pertama, penetrasi melalui sawar darah otak. BBB merupakan penghalang fisik antara darah dan otak yang terdiri dari endotelium pembuluh darah yang sangat selektif. Obat bersifat lipofilik atau memiliki mekanisme transportasi khusus dapat menembus BBB dan masuk ke dalam jaringan otak. Kemudian yang kedua, transportasi aktif. Transportasi aktif melalui transport protein khusus untuk masuk ke dalam sistem saraf pusat. Contohnya obat depresi, bekerja dengan menghambat reuptake serotonin oleh neuron sehingga meningkatkan konsentrasi serotonin di dalam sinaps. Kemudian yang ketiga, distribusi melalui cairan cerebrospinal. Obat masuk ke dalam cairan cerebrospinal yang melapisi otak dan sumsum tulang belakang sehingga memungkinkan obat untuk mencapai area yang sulit dijangkau oleh aliran darah. Kemudian untuk targeted drug delivery pada sistem saraf pusat merupakan pendekatan yang dirancang untuk mengirimkan obat secara selektif ke daerah atau target spesifik dalam SSP. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Nah, contoh dari sistem penghantaran tertarget pada SSP meliputi yang pertama, penggunaan obat dengan afinitas tinggi terhadap reseptor spesifik di SSP. Kemudian yang kedua, sistem penghantaran obat melalui pembawa seperti nanopartikel, liposom, atau mikrosfer yang dirancang untuk menghantarkan obat ke daerah target dalam SSP dengan presisi tinggi. Kemudian yang ketiga, penggunaan implan atau pompa infus yang ditempatkan secara langsung di SSP untuk memberikan obat secara kontinu ke daerah target. Baik, untuk SPO pada SSP, contoh obat-obat yang digunakan dalam masing-masing sistem tersebut yaitu ada sistem oral. Nah, kalau oral ini contohnya diazepam, risperidon, levodopa. Kemudian untuk intravena ada midazolam, ketamin, mannitol. Kemudian intratekal ada morfin, baclofen, methotrexat. Transdermal ada fentanyl, skopolamin, klonidin. Inhalasi ada albuterol, beclomethasone, sevofluran. Kemudian yang nasal ada sumatriptan, ada fluticasone, ada oxymetazoline. Mekanisme umum dalam penghantaran obat ke SSP. Yang pertama, penetrasi penghalang darah otot. Mekanisme ini melibatkan kemampuan obat untuk melewati sel-sel endotel pembuluh darah otak yang sangat ketat. Yang kedua, sistem transporter. Di dalam SSP, terdapat sistem transportasi aktif yang memungkinkan obat terikat pada transporternya dan diangkut ke dalam sel-sel SSP. Contohnya, neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Yang ketiga, reseptor mediated endositosis. Obat terikat pada reseptor di permukaan sel dan selanjutnya ditelan ke dalam sel melalui proses endositosis. Yang keempat, intrakel atau intraventrikuler. Obat harus dihantarkan secara langsung ke ruang intratekal, cairan cerebrospinal atau ventrikel otak untuk mencapai efek terapeutik. Yang kelima, targeting sel atau biomolekul spesifik. Penggunaan vektor seperti nanopartikel, liposom, atau virus yang mengandung obat dan dapat mengenali atau terikat pada sel atau biomolekul spesifik di dalam SSP. Nah, teman-teman, ada beberapa contoh obat pada SSP atau sistem saraf pusat. Nah, contoh yang pertama yaitu levodopa. Levodopa adalah obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson, yaitu gangguan neurodegeneratif yang terjadi pada SSP. Levodopa digunakan untuk meningkatkan kadar dopamin dalam otak yang terganggu pada pasien Parkinson. Bahan aktifnya adalah levodopa. Untuk mekanisme levodopa dalam penghantaran obat SSP adalah sebagai berikut.
Levodopa memasuki otak melalui penetrasi penghalang darah otak. Levodopa memiliki kemampuan untuk melintasi penghalang darah otak dan diubah menjadi dopamin di dalam otak. Setelah masuk ke otak, levodopa diubah menjadi dopamin melalui enzim dopa dekarboksilase. Kemudian dopamin yang dihasilkan berinteraksi dengan reseptor dopamin di SSP, menggantikan atau meningkatkan kadar dopamin yang kurang pada pasien Parkinson. Nah, cara penggunaan obat levodopa. Cara penggunaan yang pertama, mengikuti petunjuk dokter. Nah, itu tentu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, konsistensi dalam penggunaan pada waktu yang sama setiap hari. Kemudian yang ketiga, mengonsumsi dengan makanan untuk mengurangi resiko iritasi perut. Namun hindari mengonsumsi makanan yang kaya protein tinggi karena protein dapat mengganggu penyerapan levodopa. Kemudian yang keempat, jangan menghancurkan atau mengunyah tablet. Gunakan atau minum tablet secara utuh dengan air. Kemudian yang kelima, konsultasikan penambahan dosis dengan dokter. Kemudian cara penyimpanan levodopa sesuai dengan petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Biasanya obat ini disimpan pada suhu kamar 15-30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya langsung. Penting juga untuk mengikuti tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan dan tidak menggunakan obat setelah tanggal tersebut. Nah, contoh obat kedua yaitu diazepam. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan kata diazepam atau obat diazepam gitu. Obat diazepam adalah obat yang termasuk dalam golongan psikotropik dan hipnotik sedatif yang digunakan untuk mengobati kecemasan, gangguan kejang, dan sebagai penenang sebelum operasi. Bahan aktif dalam diazepam adalah diazepam. Mekanisme kerja diazepam terjadi melalui peningkatan aktivitas neurotransmitter yang disebut asam gamma aminobutirurat atau GABA di otak. GABA berperan dalam menghambat aktivitas sistem saraf pusat sehingga diazepam meningkatkan efek inhibisi GABA, menghasilkan efek penenang, anti-ansietas, antikonvulsan, dan relaksan otot. Nah, untuk cara penggunaan diazepam diberikan dalam bentuk tablet yang ditelan dengan air. Dosis dan jadwal penggunaan diazepam harus sesuai dengan petunjuk dokter dan tidak boleh melebihi dosis yang direkomendasikan. Jangan menghentikan penggunaan diazepam secara tiba-tiba. Untuk cara penyimpanannya, diazepam itu ikuti petunjuk pada label kemasan dan simpan obat di tempat yang aman, terlindung dari cahaya langsung, kelembapan, dan suhu yang stabil. Pastikan untuk menyimpan diazepam di luar jangkauan anak-anak dan jangan menggunakan diazepam setelah tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Nah, itulah penjelasan dari sistem penghantaran obat pada sistem saraf pusat. Saya Nadia Fitri Al-Faruq dan teman saya Alvina Mailaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.